وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari terus berlalu dan tahun terus berganti, dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan insyaallah taala. Dan semoga kita semua bisa bertemu dengan bulan suci tersebut, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Sejauh mana seorang muslim mengagungkan bulan Ramadan, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya taufik untuk bisa beribadah dengan baik di bulan tersebut. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengagungkan bulan Ramadan. Nabi yang perintahkan, di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi mengatakan, atakum Ramadan, telah datang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi awal bulan Ramadan sampai akhirnya Pak, itu semua penuh dengan berkah. Jadi kalau ada yang sibuk mencari berkah kesana kemari, maka manfaatkan bulan Ramadan ini untuk mendapatkan keberkahan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faradallahu alaikum siyama, di dalamnya diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama, Allah membuka pintu langit, atau dalam riwayat yang lain dibukakan pintu sorga. Wa tughallu fihi abwabul jahim, dan di bulan Ramadan itu tertutup atau ditutup rapat pintu-pintu neraka. Subhanallah. Dan yang lebih luar biasa, wa tughallu fihi maradatu asyayatin, dan para syaitan yang durhaka itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang terhalangi dari kebaikan bulan Ramadan, maka pasti dia terhalangi dari yang namanya kebaikan-kebaikan. Na'udzubillah. Di sini kita coba perhatikan, Nabi mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi bulan Ramadan ini Pak, bulan yang tidak sama dengan bulan yang lain. Ada 12 bulan yang Allah ciptakan, ya, 11 di luar bulan Ramadan. Ini tidak sama dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat spesial. Nah, bulan yang sangat luar biasa.
Dan orang yang bertemu dengan bulan Ramadan itu sangat banyak, Pak. Namun sangat sedikit yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting itu, Pak, kita harus mencapai taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan agar bisa maksimal ibadah kita di bulan tersebut. Olehnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi bahkan saking menspesialkannya bulan Ramadan ini, sampai-sampai Nabi mengatakan la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisaumin yaumin aw yaumain. Jangan kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, Pak. Makanya kalau ada orang berpuasa di bulan Sya'ban, 1 hari atau 2 hari sebelumnya itu stop puasa. Agar apa? Ada perasaan khusus di bulan Ramadan. Ada jeda sebelum bulan Ramadan. Seperti kalau ada kegiatan, Pak, datang tamu undangan agung, semua kegiatan berhenti dulu. Gitu maksudnya. Ya, yang nulis berhenti dulu nulis. Yang cerita diam dulu. Yang makan berhenti dulu. Jalan diam dulu. Untuk apa? Menyambut tamu yang agung. Tapi kalau tetap masing-masing, Pak, itu tanpa terasa, tidak terasa yang datang itu, Pak. Tapi kalau semua tenang, ya, maka itu baru terasa tamu yang akan mendatangi kita. Bahkan Nabi mengancam sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam riwayat Imam Nasa'i juga dari Ammar bin Yasir. Nabi disebutkan man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, yakni 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, sungguh dia telah menyelisihi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa bahagianya kita, Pak, di bulan Ramadan. Coba kita perhatikan masjid saja, tidak usah jauh-jauh, Pak. Berkahnya bulan Ramadan, tidak usah kita jauh-jauh. Coba kita lihat di masjid, Pak. Berapa saf kalau sebelum Ramadan, Pak, masjid? Kalau di sini aman ya? Sama, Ramadan di luar Ramadan sama ya? Beda kan? Semua beda, hampir semua masjid begitu, Pak. Ya, di luar bulan Ramadan 1-2 saf. Tapi kalau bulan Ramadan, biar orang tidak pernah lihat masjid, datang ke masjid, Pak. Sampai-sampai kita bertanya-tanya, ini orang siapa ini? Oh, ada pengen warga aku begini mukanya. Ternyata ada warga aku pengen begini mukanya, tetangga aku begini mukanya. Kenapa? Berkahnya bulan Ramadan. Syaitan dibelenggu. Itu maknanya, dimudahkan orang beribadah, Pak. Kita mungkin tidak biasa sholat tahajud di luar bulan Ramadan, berat. Tapi masuk bulan Ramadan, jangankan sholat tahajud, Pak, iktikaf saja hebat. Betul tidak, Pak? Nginap di masjid. Yang dulunya Al-Qurannya, mushafnya itu, Pak, berdebu. Bulan Ramadan, disimpan di sakunya, Pak. Biar disimpan di saku saja, nggak tahu dibaca apa tidak ya. Masya Allah. Simpan saja dulu, Pak. Apa yang menyebabkan seperti itu, Pak? Ini janjinya Nabi SAW. Syaitan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup. Artinya apa? Dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ibadah. Makanya kita yang sudah mengetahui hadis yang mulia ini harus lebih semangat, Pak. Harus lebih kenceng lagi ibadahnya. Dan orang yang memasuki bulan Ramadan itu harus punya taktik, Pak. Kalau tidak punya taktik, kalah biasanya. Kalah sebelum berperang. Di antara juga keutamaan di bulan Ramadan ini,
sebagaimana dalam riwayat Imam An-Nasa'i juga, dalam riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walillahi utqanu minan nar. Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hamba yang selamat dari neraka. Wa dzalika fi kulli lailati. Di bulan Ramadan itu ada hamba yang dicatat namanya, Pak. Dicatat namanya. Agar apa? Terjauh dari siksa neraka. Dan ini terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tiap malamnya. Subhanallah. Semoga kita termasuk di antaranya, Pak, insyaallah. Oleh karena itu, ini sebagai bantahan juga. Mungkin kita pernah atau sering dengarkan hadis Ramadan terbagi 3. Pernah dengar? Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar. Awalnya katanya rahmat, 10 hari pertama rahmat, 10 hari pertengahan ampunan, dan 10 hari terakhir dibebaskan dari neraka. Ketahuilah ini hadis mungkar. Ya, hadisnya mungkar, tapi sering kita dengar dibacakan di mimbar-mimbar. Ini hadis diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi. Nah, Imam Al-Baihaqi dalam kitab ini, di kitab Al-Imam Al-Albani mencatatnya dalam kitab Al-Mishkat Al-Masabih, tapi sanadnya mungkar. Ini sering kita dengar. Kenapa? Karena dibagi-bagi, Pak. Awalnya rahmat, tengahnya ampunan, akhirnya terbebas dari neraka. Padahal 1 sampai selesai itu terbebas dari neraka semua. Jangan dibeda-bedakan. Ya, Ramadan itu awal sampai akhir rahmat, awal sampai akhir ampunan, awal sampai akhir terbebas dari neraka. Jadi tidak ada 10 hari pertama, 10 hari tidak ada yang begitu sip-sipan begitu, nggak ada, Pak. Nah, oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang perlu kita perhatikan baik-baik agar kita bisa betul-betul memasuki bulan Ramadan dengan penuh ilmu. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa, ya, cara menyambut bulan Ramadan agar bisa optimal. Yang pertama itu kita banyak-banyak berdoa, Pak. Banyak-banyak berdoa. Ini yang paling penting, ya, dan yang terpenting. Yakni semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Karena kalau bukan Allah yang memberikan taufik, tidak akan ada yang bisa istiqomah. Ya, tidak akan ada. Kemudian kedua, kita harus, ya, jangan jadi pelari sprinter, lari cepat itu, ya. Tapi jadilah pelari apa? Yang jarak jauh itu, apa namanya itu, Pak? Maraton ya? Maraton itu lari cepat, Pak, ya? Ada yang tahu kayaknya, Bu? Harus pelan-pelan orang lari, Pak. Ya, di bulan Ramadan itu ibadah jangan terlalu diporsir, Pak. Hari pertama 2 juz, baik, Masya Allah. Padahal sebelumnya tidak pernah buka Quran. Sebelumnya dia tidak pernah buka Quran. Masuk bulan Ramadan langsung 2 juz, 3 juz. Tidak mau keluar dari masjid. Kenapa? Harus semangat, Ustaz. Ya, bagus. Tapi hati-hati, Pak, orang seperti ini biasanya layu, Pak, sebelum berbunga. Biasanya seperti itu. Jadi harus pasang taktik, Pak. Ya, enggak apa-apa awal Ramadan kita baca 3 lembar atau 4 lembar saja. Enggak ada masalah. 3 lembar. Ya. Kira-kira kalau 3 lembar bisa enggak, Pak? 3 lembar itu 6 halaman. Kalau 1 halaman, 1 lembar itu 30 baris. Ya, 30, 60, 90 baris. Ya lumayan 90 baris, Pak.
Nah, biasa-biasa saya dulu Pak, setengah juz paling tidaknya. Kemudian dicicil Pak, apalagi kita ini orang yang sibuk. Kita cicil, jangan langsung mau lari cepat. Padahal ini jarak jauh Pak, Ramadan ini jarak jauh. Ya, orang yang lari, apalagi, Masya Allah, jazakallah khair Pak. Apalagi kalau finishnya masih jauh Pak, kemudian kita lari kencang, oh sudah. Baru tidak pernah pemanasan. Capek sendiri tuh Pak. Biasanya terjatuh, bahkan naudzubillah min dzalik, berhenti di tempat. Naudzubillah. Oleh karena itu awal-awal Ramadan jangan kenceng Pak. Kalau mau tahu strateginya Pak, kira-kira berapa halaman kita bisa baca? Minimal saja dulu Pak. Taruhlah saya Ramadan awal ini sampai 10 setengah juz. Setengah juz itu Pak 5 lembar Pak. 5 lembar. Kalau mau bagus 5 lembar ini Pak, kita pilih jam sholat itu waktu senggang tak kapan. Maghrib tidak mungkin maghrib kita baca, ya kan? Sibuk apa kalau maghrib Pak? Pak buka, ya kan? Nah keluar mini. Jadi 4 sholat, subuh, zuhur, asar, isya. Isya kan nggak mungkin juga Pak. Kita mau sholat taraweh. Pindahkan dia sebelum tidur. Ada nggak waktu sebelum tidur? Kalaulah taruhlah kita bilang capek Pak kayaknya. Sudah 3 waktu. Sahih? Sahih. Mau dikurangi lagi Pak? Liwa-liwa itu Pak, mau dikurangi 3 waktu ini. Subuh, zuhur, asar. Ini waktu produktif kita. Oke lah. 5 lembar ini Pak, kita bagi 3 coba. Yang mana kira-kira yang paling senggang di sini Pak? Subuh umpamanya. Oh subuh itu, jangan Ustaz, saya tidur. Aduh, ini orang kayaknya mau dikasih solusi susah juga ini Pak. Banyak sekali alasan dia. Taruhlah tidur dia. Tapi jangan tidur langsung Pak. Baca Quran dulu. Ya kira-kira saya ini Ustaz, ba'da zuhur ini ada. Mau tidur lagi ba'da zuhur. Ba'da zuhur. Simpan di sini yang 2 atau 3 Pak, lembar. 5 ini kita bagi 3. Ini ba'da subuh 1 lembar, ba'da zuhur 3 lembar. Lebihnya ba'da asar. Berapa lembar? 1, ini 3. Jadi 4. Ini 1 lembar Pak. Bisa nggak begitu Pak? Bisa insya Allah. 3 lembar itu tidak cukup berapa menit Pak. Dan ingat jangan ditambah Pak. Jangan ditambah hari kedua, jangan dulu. Sabar. Taktik. Hari kedua, karena kita sudah ada schedule daftar baca Quran 1, 3, 1. Nah, besok hari kedua. Hari kedua biasakan dulu. Hari ketiga, keempat. Keempat. Terus strategi lagi. Tambah lagi di jam asar. Menjadi 2. 2, 3, 1. 1, 2, 3. Berarti 6 lembar nih Pak. Setengah juz melewat. Jalani 2-3 hari. 2-3 hari baca Quran 6 lembar itu. Hari ke-10 mungkin subuhnya yang ditambah Pak. Subuhnya yang ditambah. Karena sudah biasa yang bangun subuh kan. Tambah dia 2. 2, 2, 3 Pak. Sampai pada akhirnya bisa sejuz insya Allah. Kalau sejuz Pak, itu 10 lembar. Itu kita bagi 3 ini. Ya, bisa zuhurnya 4 lembar. Ini 3-3. Sejuz sudah. Jangan langsung 1 juz Pak. Itu bikin capek. Akhirnya orang kalau capek Pak, ujung-ujungnya apa? Malas. Dan ini penyakit di pondok pesantren kebanyakan. Santri malas baca Quran bukan karena tidak bisa baca Quran Pak, tidak enak baca Quran, tapi karena apa? Capek. Tidak punya strategi. Ibadah begitu Pak. Kaitannya kerjaan itu Pak. Kalau ada 10 tugas baru langsung dikasih 1 kali 1 waktu. Error itu Pak pikiran. Tapi kalau kita bagi-bagi job, pada zuhur saya kerjakan, pada asar saya kerjakan, pada ini saya kerjakan, insya Allah akan mampu. Mungkin 15 terakhir kita sudah terbiasa bangun subuh. Manfaatkan waktu subuh itu Pak untuk baca Quran.
Sebelum sahur, istri masak, kita bangun mungkin, wudhu memang, sholat 2 rakaat kalau bisa, kalau tidak bisa, langsung baca Quran. Nah, di sini cambuk memang di sini Pak, karena ada jenuhnya, waktunya. Kapan waktu selesainya? Deadline-nya? Sahur. Ayo Pak, sahur. Sudah, tutup, makan, sahur. Jadi seperti itu. Kayaknya orang sholat malam Pak, puasa nih pokoknya jam 2 bangun. Cocok betul jam 2 bangun, tapi jam 4 tidur kembali Pak. Salat subuh kebablasan. Kenapa seperti itu? Tidak ada strateginya Pak. Coba awal-awal itu bangun Pak, setengah jam saja atau 20 menit sebelum adzan. Salat tahajud ini di luar Ramadan ya. 20 menit sebelum azan Pak, bangun Ki. Wudu, salat. Berapa kita bisa dapat? 2 rakaat tahajud, 1 witir. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah, tidak ada paksaan dalam agama Pak. Nah, dirutinkan begitu terus, rutin. Geser lagi alarmnya. Yang tadinya bangun jam 4.30, geser lagi jam 4.28. Naik 2 menit. Jangan langsung jam 4:10, jangan. Terlalu terasa Pak. 2 menit saja perbedaannya. Tapi alarmnya disimpan jauh-jauh Pak. Jangan pas dibuat telinga. Lincah tangan ini, langsung mati. Masya Allah, langsung mati, tidur lagi. Tapi kalau jauh Pak, jalan dulu, mati. 5 hari berikutnya, kasih maju lagi 3 menit. Jadi sudah 5 menit. Begitu memang latihannya Pak. Jangan langsung mau bangun jam 2. Cocok memang, jam 2 bangun. Masya Allah. Mau bangun apa kira-kira? Hafalannya cuma 3 kul. Ayo, salat. Qul huwallahu, ini misi. Qul a'udzu, qul capek juga Pak. Akhirnya dia zikir-zikir saja sambil ngangguk-ngangguk. Akhirnya tidur. Subhanallah. Kebablasan salat subuh. Jadi seperti itu Pak. Sama sedekah. Sedekah juga seperti itu. Orang sedekah itu jangan langsung 100.000 Pak. Diikuti mata itu kalau 100.000. Ikut mata itu Pak. Ikut itu. Coba 1.000 atau 2.000 saja. Itu kalau uang merah Pak, diikuti itu. Setan itu hebat Pak. Itu kenapa setan itu hebat menggoda Pak? Karena dia tidak membisikkan di telinga. Setan itu di mana? Di dada, di hati kaum muslimin. Makanya Allah bahasakan apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan, menyampaikan waswas kepada manusia fi sudurin nas, pada dada-dada manusia. Bukan di telinga. Kalau di telinga kapan? Tapi kalau di dada, iya deh. Iya deh. Dia tuh nyandengar Pak. Dan ini diantara bentuk kesuksesan syaitan. Tidak satu kali Pak. Coba kasih keluar 100.000 Pak. Orang tidak pernah sedekah, tiba-tiba 100.000. Coba. Mau diuji imannya. Pasti diikuti mata. Pasti diikuti. Sampai keluar masjid itu dia pikir terus Pak. 100.000. langsung warkop dia lihat. Si Padang beli nasi Padang warkop belum habis 100.000 Pak. Tapi kalau 2.000 rupiah, tidak dipikirkan itu Pak. Tidak ada pikiran itu. Tidak ada masalah. 2.000. Ikhlas itu Pak. Biasakan begitu. Tapi jangan tuh dalilnya begitu. Yang penting ikhlas. Masya Allah. Ini latihan Pak. Latihan sebenarnya. Yang namanya latihan itu, Nabi SAW katakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah itu Pak sedikit. Yang sedikit yang Allah cinta, tapi apa? Berkelanjutan. 2.000, pekan depan 3.000, pekan depan 4.000, 5.000, terus tingkatkan tanpa terasa itu Pak. Dan ingat jamaah, mana qasat sadaqatun min mal. Tidak pernah saya lihat ada orang sedekah miskin. Tidak ada cerita itu. Yang banyak miskin itu orang si kakar, orang Makassar bilang. Tahu? Bahasa Makassar itu si kakar. Si kakar itu pelit, didengkut. Pelit.
Ini banyak orang miskin begini Pak. Tapi kalau orang rajin sedekah, tidak ada cerita dia miskin. Tidak ada, belum pernah saya lihat. Jangan satu, sepotong saya tidak ada. Makanya biasakan ini Pak. Apalagi di bulan Ramadan. Kesempatan untuk berbuat amal terbuka selebar-lebarnya. Saya sering cerita Pak, pengalaman saya kalau ngantar jamaah di bulan Ramadan di Madinah khususnya. Itu kan Madinah di pelatarannya itu Pak, tempat buka puasa itu. Ya, tempat buka puasa. Itu anak sama bapaknya itu Pak kerja sama. Militan sekali Pak, cari orang yang mau berbuka puasa. Nah, sampai-sampai itu Pak, anaknya yang siapkan makanan, bapaknya cari orang Pak. Ditarik itu orang Pak. Ditarik itu orang. Di sini dia datang orang minta, Pak sebentar subuh, bentar maghrib kita lagi Pak di buka puasa. Nak miseng. Lihat, saya miseng. Kemarin saya, ini saya lagi. Subhanallah. Tidak ada yang begitu Pak. Dan ingat, orang memberi buka puasa itu Pak tidak mesti enak-enak, besar-besar tidak mesti. Air dos. Mulai dari yang terkecil, berapa harganya air dos Pak? 25.000 mungkin. 25.000 kita bawa ke masjid dekat rumah, tidak usah diumumkan, bawa langsung ke sana Pak. Sore bawa atau siang bawa. Apa ini Pak? Ya untuk buka puasa. Cari lagi masjid yang rame, bawa lagi 25.000. 50.000 Pak, habis uang, nggak ada masalah. Tapi berapa orang yang mencicipi itu air tak Pak? Setiap orang yang berbuka dengan air tak menjadi pahala puasa juga buat kita, tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka itu. Subhanallah. Dan saya lihat dengan mata kepala, itu di depan saya Pak, orang tua puasa. Mau buka puasa orang ini. Kan di depan itu kan ada makanan dikasih. Sebelum saya berbuka puasa Pak, ini orang kasih Pak bukanya sama saya. Padahal itu bukan dia beli Pak, bukan dia beli, dia kasih sama saya. Syarab katanya, ayo berbuka sama ini. Saya berbuka sama minumannya dia Pak. Subhanallah. Mungkin pikirannya itu Pak, supaya dia bisa dapatkan pahala juga dari saya. Coba lihat, sampai segitunya Pak, tidak ada di pikiran tak mau berbuat seperti itu. Tapi ada orang bisa berbuat seperti itu, kenapa? Tamak dia dengan pahala. Kalau kita kan ya harus yang wow. Makanya jarang pintu kreativitas kita terbatas Pak. Karena apa? Kita selalu pikirkan yang atas-atas. Padahal banyak yang dibawa-bawa. Tisu bawa keliling, tisu dibawa keliling Pak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tisu ini harganya berapa? 10.000 mungkin. Dibawa keliling di bulan Ramadan. Ngambil orang, Masya Allah. Saya bilang, baru saya, iya subhanallah. Padahal betul, apalagi kalau musim dingin Pak, paling butuh orang dengan tisu. Mau lap keringat, lap ingus, lap apa dan seterusnya. Subhanallah. Saya bilang, iya tahu adik, Masya Allah. Ada yang lebih luar biasa lagi Pak. Apa itu? Berdiri di rak Al-Quran. Berdiri, duduk di situ. Kalau ada yang mau, tenang. Disuruh tenang. Diambilkan Al-Quran, dibawakan ke sana Pak. Lihat. Betapa serakahnya orang Pak. Tanda kutip ya. Tamaknya orang dengan pahala. Padahal hal yang di luar dari kepala tak. Ada juga parfum. Dia beli parfum 5.000 atau berapa? 2 real. 2 real itu 8.000. Dia beli Pak. Keliling dari sana sampai sana Pak. Keliling. Nah gosok-gosok ke orang. Biar orang berdoa begini. Nah ini. Pasti berpikir, cikalingku kapan? Sepupuku kayak ini. Bukan sepupu kita Pak. Tidak kenal sama dia, langsung dia gosok itu parfum. Kita mau pakai atau tidak pakai terserah, penting saya gosokkan. Subhanallah. Sampai segitunya Pak. Kenapa kita tidak terbuka pikiran ini Pak, untuk kreativitas juga dalam amalan? Coba dari hal yang terkecil saja, air gelas bawa ke masjid, kasih kantong-kantong, 1 kantong 10.
Sebelum berbuka bawa ke masjid 1, sebelum berbuka bawa ke masjid 2, atau pulang kantor di jalan lampu merah Pak, jam 5 bawa, ya kan? Kasih kanton roti dengan air gelas, ikat, lampu merah lihat samping kiri kanan, kasih orang. Nanti tidak puasa Ustaz, ya mereka pikirkan itu masa bro puasa Ki, jangan ditanya. Langsung kasih saja, Allah yang catat itu pahalanya. Nih orang sekarang juga terlalu ini anunya, apa namanya, buruk sangkanya. Tidak puasa apa kan? Seakan-akan cuma dia yang berpuasa Pak. Jadi nggak usah ditanya, langsung kasih saja. Ini bungkusan Pak, berapa harganya? Air gelas 1, berapa? 1.500 rupiah mungkin Pak. Roti 1 yang 1.000, kasih. Tabe, ya apa ini? Buka puasa. Samping kiri lagi kasih 2, di sana juga 3. Sudah selesai. Jalan lagi. Di jalan macet, ketemu orang samping, kasih. Ada mobil mungkin kita lihat, ketok mobilnya. Buka puasa. Kreativitas. Kenapa tidak bisa kita kreatif dalam beramal Pak? Padahal banyak pintu-pintu amalan. Kita tidak tahu Pak, yang mana amalan tak yang diterima. Itu masalahnya. Kita tidak tahu, bisa saja kita yang menangis ini tapi tidak terima amalannya. Iya kan? Yang kita tunggu-tunggu waktu tahajud belum diterima itu. Yang mana diterima? Itu mungkin yang di lampu merah kita kasih orang. Itu mungkin sedekah yang 100 rupiah. Yang 1.000 rupiah. Itu yang diterima. Makanya perbanyak cabang amalan Pak. Agar apa? Banyak kesempatan juga untuk mendapatkan pahala. Karena kita tidak tahu mana amalan kita yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Mana amalan kita yang diterima sehingga Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk nanti insyaallah kapan-kapan ada waktu lagi kita membahas fikih yang berhubungan dengan Ramadan insyaallah. Saya kira cukup, semoga bermanfaat.